السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai masail yang ke-20. Jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'd. Bolehnya menghususkan ilmu kepada sebagian orang, sementara sebagiannya lagi tidak diberi. Bolehkah pilih kasih seperti ini? Boleh. Boleh. Kalau tidak boleh, mana mungkin Nabi tidak memberitahu kepada Abu Bakar, tidak memberitahu kepada Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, tapi cuma memberitahu kepada siapa kemarin? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidin? Bukan. 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 Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga? Bukan. Tapi mendapat perlakuan khusus dari Nabi. Apa? Ilmu ini. Ilmu yang sedang kita bahas ini. Yang lain tidak tahu. Oleh karena itu, ketika Mu'ad mengatakan, afa ubashirun nas, ya Rasul, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada yang lain, kepada orang-orang? Nabi bilang, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Berarti kan khusus. Dan Nabi juga tidak mengatakan, bolehkah ya Rasul ilmu ini, kabar gembira ini aku sampaikan kepada orang-orang? Nabi nggak bilang, orang-orang udah tahu. Gitu. Bukan kamu doang yang tahu. Nabi nggak bilang begitu, kan? Berarti Nabi betul-betul memberikan ilmu itu hanya kepada Mu'ad, tidak kepada yang lain. Seandainya Mu'ad diam saja, seandainya Mu'ad tidak menyampaikan ilmu ini, nggak ada yang tahu, termasuk kita, termasuk Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i, nggak pada tahu. Dan ketika tidak tahu, apakah mudarat? Tidak. Tidak. Ya. Justru kalau tahu lalu menyepelekan, yang penting tidak syirik, yang penting tidak menyekutukan Allah, mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, mau sholat, mau tidak, asal mentauhidkan Allah, tidak akan diazab. Wah, berzina dia, minum khamar dia, berjudi, mudarat apa tidak? Mudarat. Disinilah Nabi melarang Mu'ad, jangan sampaikan, jangan sampaikan. Ya, hanya pertanyaan kemarin dan pertanyaan ini juga sudah terjawab. Kenapa Mu'ad berani menyampaikan, padahal dilarang? Jawabnya, larangan Nabi tidak mutlak. Sebab kalau betul-betul tidak boleh disampaikan, betul-betul nggak boleh ada yang tahu, tentu Rasulullah apa? Tidak menyampaikan walaupun kepada Mu'ad bin Jabal, kan gitu. Ya nggak usah larang, nggak usah disampaikan saja. Diam, tidak usah menyampaikan, kan nggak capek-capek. Oleh karena itu larangan Nabi tadi tidak mutlak. Istilahnya muqayyad, disampaikan kepada siapa dulu, gitu.
Karena Nabi melarang dan mengatakan idzan fayattakilu. Aku khawatir mereka akan bermudah-mudah. Aku khawatir mereka akan meremehkan dosa. Aku khawatir mereka akan mudah berbuat maksiat. Mereka di sini siapa kira-kira? Abu Bakar, Umar, para sahabat, para tabi'in? Tentu tidak. Kan umat beliau tidak semuanya soleh. Umat beliau tidak semuanya takut dosa. Umat beliau tidak semuanya taat, sami'na wa ata'na. Itu yang sekarang pada di pinggir jalan, belum pada salat maghrib barangkali. Umat beliau apa tidak? Masih umat beliau. Bolehkah kita katakan mereka kafir? Jangan. Mereka umat Nabi alaihi salatu wassalam, Muslim, insya Allah akan masuk surga. Walaupun mungkin bukan kali pertama, atau mungkin di neraka dulu, yang jelas bukan kafir. Nah, coba entum bawa hadis Mu'adz ini, disampaikan kepada orang-orang yang jarang sholat, yang masih pada main judi, bahkan pelacur, bahkan germo, pengedar narkoba, sampaikan yang penting tidak syirik, yang penting tidak menyekutukan Allah. Makin senang mereka, iya kan? Oh, yang penting tidak syirik, Pak. Apalagi yang menyampaikan ustaz, sikoh mereka, yang penting tidak syirik, yang penting tidak kedukun, tidak main jimat, yang penting, akhirnya tidak sholat, akhirnya tidak saum, akhirnya berbuat maksiat. Ini kan mudarat, gitu ya. Ini yang dimaksud takhsisu ba'din nas bil ilm, mengkhususkan ilmu kepada sebagian manusia saja. Wadhalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassa hadzal ilma bi Mu'adz. Nabi mengkhususkan ilmu tadi hanya kepada Mu'adz bin Jabal, duna Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain tidak diberitahu ilmu ini. Ya. Wa yajuzu an nukhassisa ba'dhan nasi bil ilm duna ba'd. Oleh karena itu boleh kita, antum boleh, ini jangan sampaikan kepada si fulan, ini jangan sampaikan kepada si anu. Ya. Tentu tidak semua ilmu, sedikit, sangat sedikit. Ini salah satunya. Saya tidak bisa memberikan yang lain, memberikan contoh yang lain. Insya Allah ada, tapi sedikit. Yang banyak namanya ilmu umum. Dan di dalam ilmu Islam ini tidak seperti anggapan sebagian orang. Nih, kalau level syariat ajarinya begini nih. Nah, kalau sudah torekot, lain lagi. Apalagi dia sudah naik level lagi, hakikat, naik lagi. Apalagi sudah tingkat tertinggi, makrifat, ya, khomer seperti air putih. Maksudnya hukumnya, ya, hukum khomer seperti air putih, halal, ya, berduaan dengan wanita yang tidak mahram, tidak pakai aurat, nah bagi dia nggak dosa, ya. Kita yang masih awam ini dosa. Kalau beliau nggak dosa, ya. Ini bukan agama Islam. Mungkin ada agama seperti itu. Jadi kelompok tertentu boleh. Ada kasta-kasta gitu ya. Untuk kasta misalnya sudra, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kasta yang tinggi, Brahma misalnya, ya boleh. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Ya. Jika ada sesuatu yang haram, maka yang paling jauh dari hal yang haram itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada sebuah kewajiban, maka yang pertama kali melaksanakan kewajiban itu siapa? Rasul, kemudian para sahabat. Tidak ada perbedaan. Khususiyah memang ada, ya.
haitsu inna ba'dhan nasi law akhbartahu bi syai'in minal ilm. Bisa saja sebagian manusia ketika engkau beritahukan tentang satu ilmu seperti tadi, uftutina, dia terfitnah, dia tergoda, dia tidak kuat, sementara antum kuat, misalnya ya. Orang awam tidak kuat. Sekali lagi, ini sedikit. Qala Ibnu Mas'ud, beliau membawakan ucapan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, innaka lan tuhadditsa qauman bihaditsin, tidaklah engkau menyampaikan sesuatu ilmu kepada satu kaum, la tablughuhu uquluhum, sementara akal mereka tidak sampai. Antum belajar hadis mendalam, antum sampaikan pelajaran yang antum terima dari dosen antum, dari ustadz antum kepada orang-orang awam yang barangkali kadang ngaji, kadang tidak, ya, tidak mengkhususkan ilmu. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali itu akan mendatangkan fitnah. Ya. Di samping apa istilahnya? Mubazir. Antum jangan mengira bahwa mubazir itu cuman dalam hal harta, makanan, minuman. Ada mubazir dalam hal ilmu. Ada seorang alim menyampaikan di hadapan orang-orang awam itu tentang ruwatul hadis, ilmu riwayat hadis. Si fulan matruk, si fulan mudallis, si fulan begini-begini. Di depannya orang awam bengong, ya. Lewat di majelis itu gurunya Al-A'mash, ya. Al-A'mash, beliau menasihati muridnya ini, jangan engkau kalungkan mutiara, ya. Jangan engkau kalungkan mutiara di leher. Kalau tidak salah beliau menyebut babi atau apa. Artinya secara ilmu rendah sekali. Ini ilmu hadis, ini mutiara, tidak pantas. Maka itu mubazir dalam hal ilmu. Sudah. Beberapa asatidzah salaf ketika diberi kesempatan bertemu dengan Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Musa Nasr, Syekh Al-Hilali, murid-murid terbaik Syekh Albani ini, ingin mendengarkan tentang riwayat hadis, ya. Ketika membaca hadis itu ingin beliau-beliau itu menyampaikan bahwa Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya, ya, Muhammad bin Yahya misalnya, kemudian dari gurunya Yahya bin Ma'in, dari Ali bin, terus tidak terdengar dari mereka. Padahal hampir setiap tahun, ya, dari 99 atau tahun 2000 itu hampir setiap tahun, kadang di Trawas, kadang di Surabaya, kadang di Batu, ya, pernah juga di Puncak, tidak keluar dari mulut mereka tentang periwayatan hadis ini. Padahal mereka murid-murid Syekh Albani, ya. Inilah mereka tidak mau mubazir dalam hal ilmu, karena mereka tahu, mereka faham, mereka sadar yang di hadapan mereka ini, ya, para pelajar yang belum sampai tentang ruwatul hadis. Begitulah kira-kira. Maka antum bisa lihat bagaimana majelisnya Syekh Fauzan,
ya, ketika beliau membacakan kita dengar ya, seorang datar-datar saja, cuman baca saja. Inilah kira-kira para ulama itu tidak mau menonjolkan diri, membahas yang berdalam-dalam, sementara di hadapan mereka ini siapa? Ya. Wa qala Ali, tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Ali bin Abi Thalib. Hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia itu ilmu dengan apa yang bisa mereka fahami. Dengan apa yang bisa mereka fahami. Dan ini meniru apa yang Allah sampaikan kepada makhluknya. Apa? Aku bersemayam di atas ars. Titik. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Titik. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jariku. Titik. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Titik. Gak ada penjelasan lebih lanjut. Misalnya, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat, lalu setelah itu Allah menjelaskan, padahal wajahku satu, orang sholat itu ribuan bahkan jutaan. Padahal menghadapnya ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Tahukah kalian? Begini. Enggak kan? Enggak dijelaskan oleh Allah. Karena enggak akan faham kita. Seandainya Allah menjelaskan, enggak mungkin kita faham. Maka sudah cukup sampai di situ. Maka cukup sampai di situ kita mengimani bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Sudah titik sampai di situ. Jangan dipikir lebih lanjut, nggak akan faham kita. Seandainya Allah terangkan, kita nggak akan faham, malah makin pusing. Oleh karena itu, imani apa adanya. Persis seperti yang Allah katakan, persis seperti yang Nabi sampaikan. Oleh karena itu, para sahabat tidak berdalam-dalam membahas tentang ilmu asma wa sifat. Lewat begitu saja. Yang penting diimani. Yang penting jangan dicoret ayat ini, jangan diselewengkan, jangan ditakrif. Nah, datanglah generasi berikutnya. Ketika Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, mulai muncul syubhat. Apalagi ketika Utsman wafat, Ali wafat, mulai ada sekelompok kaum muslimin yang ngutak-ngatik, bahas-bahas itu Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu maksudnya apa? Penjelasannya bagaimana? Kan gak ada jawaban di Al-Quran dan Sunnah. Mulailah mereka ngarang-ngarang sendiri. Salah satu karangan mereka apa? Salah satu hasil karangan mereka tentang yanzilullah, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Salah satu hasil karangan mereka apa? Yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Ini hasil karangan mereka. Karena mereka nggak paham, pusing, dan mereka nggak mau terima apa adanya. Berat bagi mereka untuk meyakini apa adanya bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia. Karena itu tadi dengan akalnya nggak mungkin terjangkau oleh akal. Ya. Yadhakullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat 2 orang yang berbunuh-bunuhan, sedang berbunuh-bunuhan. Dan Allah tahu bahwa dua-duanya ini nanti akan bertemu di surga. 2 orang ini nggak tahu. Bahkan Jibril, Mikail nggak tahu. Allah sudah tahu. Nah, detik itu Allah tertawa. Hadis ini diimani apa adanya oleh para sahabat. Begitu pula tabi'in, atba'ut tabi'in, bahwa Allah betul-betul tertawa ketika ada kejadian seperti itu.
Nah, tapi sebagian saudara-saudara kita dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah dan seterusnya tidak terima. Tidak terima dengan logika akal nurani. Mosok Tuhan kok tertawa? Jadi kayak kita. Maka mereka membahas tentang tertawa ini. Dan akhirnya ngarang. Hasil karangan mereka tentang Allah tertawa adalah, maksud Allah tertawa adalah Allah ridho, Allah senang gitu. Ini batil. Masa yang satu membela agama Islam, yang satu membela Abu Jahal, Abu Lahab, membela kekufuran, Allah senang. Ya tentu Allah tidak ridho, tidak senang dengan kekufuran, kan? Cuman Allah tahu bahwa dua-duanya nanti akan masuk surga. Detik itu Allah tertawa, bukan senang. Senang lain lagi. Allah senang ketika kita bertaubat. Ketika kita bertaubat, betul Allah senang. Melebihi senangnya seseorang yang menemukan kembali barangnya yang sangat berharga yang hilang. Itu Allah senang. Allah tertawa lain lagi. Abu Bakar, Utsman, Ali, para sahabat menerima apa adanya. Tidak mentahrif, tidak mentakwil-takwil. Gitu ya. Ya, kita lanjut 21. Tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'al irdaf. Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat-sangat tawadu, rendah diri, tidak meninggikan dirinya, tapi merendahkan dirinya. Mau naik himar apa? Keledai. Orang-orang kaya, para raja tentu gengsi naik keledai. Keledai itu nggak bisa cepet, kecil, nggak gagah. Beda dengan kuda, apalagi kuda Arab, gagah luar biasa. Mungkin hari ini harganya bisa ratusan juta, miliaran. Beberapa mobil mewah 2, 3 kadang ditukar dengan satu kuda. Rupanya kendaraan mewah bukan hanya hari ini. Di zaman Nabi, bahkan sebelumnya sudah ada kendaraan mewah, yaitu kuda, sampai hari ini. Insya Allah antum tahu ya, kuda tapi harganya miliaran. Mewah kan? Gagah, besar, kencang larinya. Sementara orang-orang miskin naiknya keledai. Ini Nabi naik keledai. Udah begitu ma'al irdaf, boncengan. Udah naik keledai, boncengan ya. Kalau kata kita mungkin naik motor tahun 80-an ya, kodok ya, boncengan gitu kan. Kan gengsi sekali. Gitu. Kalau motor ya motor gede misalnya, atau mobil mewah ya. Ini naik tunggangan yang murah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi alaihi salatu wassalam asyraful khalqi jahan. Sementara beliau adalah semulia-mulia makhluk, setinggi-tinggi makhluk. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari beliau. Ketakwaannya, kezuhudannya, ilmunya, keimanannya, semuanya nomor satu. Semuanya beliau nomor satu. Yang paling bertakwa siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling berilmu siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling takut kepada Allah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Semua kebaikan beliau nomor satu. Yang paling bagus akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Beda dengan para sahabat. Beda dengan para sahabat.
turjumanul Quran, yang paling faham tentang isi ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar? Bukan. Umar? Bukan. Malah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, gitu. Yang paling mungkin hafalan Al-Qurannya siapa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar? Bukan. Tapi Ubay bin Ka'ab. Beda-beda ya. Oleh karena itu ketika Nabi mengimami salat, terlewat satu ayat, tidak terbaca, tapi beliau sadar sudah mungkin sedang ruku atau apa ya, tersadar. Selesai sholat, yang dicari oleh beliau siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman? Bukan. Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay bin Ka'ab? Karena Nabi tahu yang paling mungkin bacaannya, yang paling mungkin hafalannya. Yang hafal Al-Quran 30 juz banyak, tapi yang paling mungkin kan beda-beda tingkatan hafalan ya. Sama-sama hafal 30 juz, ada yang ketika dites mungkin salah 10 ya, dia mikir dulu, akhirnya ketemu. Ada mungkin cuma 5, ini pun sudah hebat luar biasa. Ada mungkin cuma 1, ada yang tidak. Ubay bin Ka'ab barangkali tidak ada salahnya, kira-kira begitu. Maka ketika Nabi merasa terlengkap satu ayat, beliau cari Ubay bin Ka'ab ya. Beliau bertanya, engkau kan tahu wahai Ubay, aku tadi baca Al-Quran terlewat satu ayat, kenapa engkau diam saja? Dan jawabannya luar biasa. Jawabannya menampar orang-orang Khawarij, menampar orang-orang Rafidah, menampar orang-orang Mu'tazilah. Apa? Ya Rasul, inni dhanantu annaha qad nusiqat. Ya Rasul, aku mengira ayat itu sudah mansuh, sudah dimansuh. Berarti Ubay bin Ka'ab, Rasulullah, para sahabat yakin adanya ayat-ayat yang mansuh, dihapus oleh Allah. Bagaimana ada firqah di dalam Islam ini, yaitu Rafidah, Khawarij dan lain-lain, yang mengatakan tidak ada ayat mansuh, tidak ada ayat kok dihapus, mosok sudah diturunkan, diwahyukan, dihapus lagi. Apaan itu ya? Mereka berarti lebih pintar dari Nabi, lebih pintar dari Ubay bin Ka'ab dan para sahabat. Rasul dan para sahabat meyakini adanya ayat-ayat yang mansuh. Kalau tidak salah pernah kita bahas di majelis ini, mansuh ada berapa macam? Ada 3. Mansuh lafadznya, hukumnya tidak. Yang mansuh ayatnya diangkat oleh Allah, hukumnya masih ada. Apa misal? Ayat tentang raja dulu ada. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma bittah. Kira-kira ayatnya seperti itu, dibaca oleh Rasul dan para sahabat dalam sholat, dalam ini. Memang ayat Al-Quran. Habis itu diangkat. Tidak ada kan? Ayat itu tidak ada di Al-Quran. Antum boleh cek dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas. Adakah ayat yang menyuruh rejam? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena lafadznya ayat itu sudah mansuh, diangkat, dihapus. Adapun hukumnya tidak. Rejam masih ada sampai hari ini. Negeri-negeri yang menerapkan, negeri Islam yang menerapkan syariat Islam dengan benar, tentu ada rejam. Ada lagi lafadznya hilang. Lafadznya ada, yang tadi lafadznya hilang ya. Lafadznya ada, tetapi hukumnya sudah tidak ada. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ada enggak ayat ini dalam surat Al-Baqarah? Ada enggak? Ada, antum hafal insyaallah. Tapi hukumnya sudah mansuh.
Seandainya ayat ini hukumnya tidak mansuh, maka antum semua, kita semua berdosa setiap hari hanya cuman di hati. Walillahilham, ayat itu sudah mansuh. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, lafadznya hilang, hukumnya juga hilang. Tentu tidak bisa dicontohkan orang hukumnya hilang, ayatnya hilang. Ya. Wa ma'a dzalika huwa asyaddun nasi tawadu'an. Beliau yang begitu mulia akhlaknya, yang begitu tinggi derajatnya, yang namanya sudah disebut-sebut di langit sebelum beliau lahir. Jadi nama beliau itu sudah disebut-sebut, termasuk di bumi. Nama beliau sebelum beliau lahir, nama beliau disebut-sebut di langit dan di bumi. Di langit disebut-sebut oleh siapa? Nah, tentu para malaikat. Di bumi disebut-sebut oleh para pendeta, para pastor, karena nama beliau ada di Taurat, ada di Injil, min ba'di ismuhu Ahmad. Disebut-sebut nama beliau, padahal beliau belum lahir. Kayak apa mulianya? Beliau dijamin ampun oleh Allah dari dosa-dosa, baik dosa itu sudah dilakukan atau belum dilakukan. Jangankan sudah dilakukan, belum dilakukan sudah diampuni. Tapi beliau yang semulia itu luar biasa tawaduknya. Walau sya'a la raqiba ma arad. Kalau beliau mau, beliau bisa naik kuda yang gagah, yang mahal, insyaallah bisa. Wala munqasitun fi dzalik, dan tidak tercela. Tidak tercela ketika beliau naik kuda yang mahal. Apakah beliau tercela dosa? Tidak. Lihat Nabi Sulaiman. Kalau begitu Nabi Sulaiman tercela dong, karena kudanya luar biasa, tunggangannya luar biasa, singgasananya luar biasa, istananya luar biasa. Apakah beliau berdosa, tercela? Tidak. Tidak, tapi Rasul tidak mau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Bahkan beliau pernah ditawari. Bukan ditawari, lebih dari ditawari, apa? Direngei, merengek. Apa? Perbendaharaan dunia itu, kunci-kunci dunia itu datang kepada beliau, merengek, minta diambil, minta diraih. Seandainya beliau mau, maka beliau jauh lebih besar dari Nabi Sulaiman, jauh lebih berkuasa dari Nabi Sulaiman, jauh lebih kaya dari Nabi Sulaiman, dari Fir'aun, dari Bukhtanasir dan lain-lain. Raja besar yang pernah hidup di muka bumi ini, semuanya kalah semua kalau beliau mau. Dan tidak mengurangi keutamaan beliau. Beliau tetap Nabi terakhir, Rasul terakhir, Ashraful Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Ghurril Muhajjalin, tetap tidak berkurang. Tapi beliau tidak mau, tidak tertarik. Istilahnya apa? Zuhud. Beliau luar biasa zuhudnya, tidak pingin ya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, disanjung-sanjung. Beliau tidak pingin, tidak tertarik. Beliau terus terang, seluruh isi dunia aku tidak tertarik, aku bisa menahan diri. Dari seluruh isi dunia yang aku tidak bisa menahan diri, cuman dua. Yang dua ini bukan pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Yang dua ini adalah apa? Wewangian dan wanita. Terhadap dua hal ini aku tidak bisa menahan. Aku ingin menikmati. Maka beliau nikah dengan beberapa wanita, banyak wanita yang beliau ingini, dan beliau selalu tampil wangi.
Ya. Iz inna man tawadha'a lillah rafa'ahu. Dan sebuah kaidah yang antum harus paham dan antum gigit dengan gigi geraham. Apa? Semakin seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan angkat dia. Semakin merendah, semakin tawadhu, semakin Allah angkat. Sebaliknya, semakin membesarkan diri, menyombongkan diri, Allah rendahkan. Lihat Fir'aun, betapa rendahnya Fir'aun, rendah serendah-rendahnya. Hari ini, entah sudah berapa ribu tahun dari semenjak Fir'aun itu ditenggelamkan, mati sampai hari ini, itu rendah. Saking rendahnya hampir seluruh, mungkin seluruh kaum muslimin enggak mau memakai nama Fir'aun. Ya, ada orang yang namanya Fir'aun? Saya kira enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Kalau selain Fir'aun, barangkali ya, ini saking rendahnya kaum muslimin jijik dengan nama itu. Apalagi iblis. Iblis kan ingin menyombongkan dirinya, tidak mau merendahkan dirinya, sujud kepada Adam, memuliakan, menghormati Adam, tidak mau. Bahkan lebih memilih masuk neraka kekal selama-lamanya daripada sujud kepada Adam. Luar biasa, kayak apa itu sombongnya. Ya, maka jangan pernah kita ikut-ikutan sifat iblis. Demi gengsi, demi malu, menyombongkan diri, ya, sampai mau lapar. Mending lapar saya daripada makan sama dia. Nah, ini kan sombong, ya. Mending lapar saya, ya. Mending kehujanan dah daripada saya berteduh di rumah dia. Ini kan nggak masuk akal, ini sombong, ya. Ya, kalau iblis dahsyat, neraka. Walaupun ringan, itu mirip-mirip iblis. Tidak boleh kita seperti itu, ya. Walaupun kita benci nggak karuan, jangan ucapkan kalimat seperti itu. Apa istilah orang-orang awam itu? Kena omongannya sendiri, ya. Kena omongannya sendiri. Banyak di antara kita yang kena omongannya sendiri, berangkat dari sombong itu. Maka jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu yang menunjukkan bahwa dia sombong. Ya, satu lagi, Ats-Tsaniyah wal 'Ishrun, 22. Jawazul irdafi 'ala dabbah. Bolehnya naik tunggangan dengan berboncengan. Karena ada syubhat haram. Berboncengan haram. Tentu akan berhadapan dengan beberapa riwayat. Lihat, Nabi dengan Mu'adz bin Jabal pernah, Nabi dengan Ibnu Abbas pernah, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai bocah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini kan diucapkan oleh Nabi sambil berboncengan dengan Ibnu Abbas. Pernah juga dengan istri beliau. Beberapa kali dengan beberapa istri. Pernah juga berboncengan dengan Sofia, istri beliau, dan nggak lama untanya ngamuk, binal. Akhirnya beliau dengan Sofia terjungkal. Ini dalil yang sangat besar bahwa Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Apa yang akan terjadi sejam kemudian, 10 menit kemudian, 5 menit kemudian, bahkan semenit kemudian, Rasulullah tidak tahu. Seandainya beliau tahu hal yang gaib, tahu bahwa unta ini akan ngamuk, tentu beliau tidak akan naik unta itu, ya.
Wadhalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ardafa Mu'adzan. Oleh karena itu ada contoh bahwa Nabi memboncengkan Mu'adz bin Jabal. Lakin yustaratu lil irdaf alla yashqa 'ala dabbah, dengan syarat jangan sampai membikin tunggangan itu menjadi terlalu berat, menjadi terlalu payah, sakit, binasa, tidak boleh. Banyak riwayat Nabi menyayangkan seseorang yang membikin kudanya, yang membikin tunggangannya menangis. Tapi hanya Nabi yang tahu kalau dia menangis. Sakit, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Selain beliau tidak tahu tentunya. Ya, tangisan hewan Allah sembunyikan di hadapan kita. Kadang Allah tampakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, banyak kisah tentang itu ya. Ada seekor burung, induk burung, berputar-putar di atas kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi langsung mengatakan, kemana? Anak-anak burung ini kalian kemanakan? Kembalikan. Ya, rupanya Nabi seperti Nabi Sulaiman. Ya, hampir-hampir keistimewaan para nabi, para rasul ada di beliau. Cuma tidak dimasyhurkan. Gitu ya. Nabi tahu. Induk burung ini mengkabarkan kepadaku bahwa anak-anaknya disembunyikan. Betul. Ternyata beberapa sahabat iseng. Ya, sahabat ya kayak kita juga ya, suka iseng gitu ya. Lalu dikembalikan. Ya. Ada lagi tadi menangis. Kuda atau apa yang diperlakukan, yang diberi beban luar biasa. Istilah kita melebihi kekuatannya, melebihi kapasitasnya. Ikuti sunnah Nabi ini, jangan berlebihan. Ini bisa dikiaskan ke apa? Boleh pakai kias nggak? Boleh kan, bukan ibadah mahdhah, bukan masalah akidah kan? Kalau antum bawa truk, kalau antum bawa mobil bak, jangan melebihi kapasitas. Ya, di samping ya kasihan, walaupun benda mati kan nanti jadi nggak awet, sasisnya patah lah. Ini di samping juga melanggar peraturan penguasa yang harus kita taati kan. Ini luar biasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.